temukan cintamu, yeah. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Dambah hadirmu, oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, hey. Oh yeah, ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu, yeah. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati, yeah. Oh, ku dambah hadirmu, oh, inilah rinduku, oh, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, oh, oh, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, oh, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, hey. Ya, adalah suatu anugerah dan kasih Tuhan yang melimpah kalau sampai hari ini kita masih bisa ibadah online. Dan kita masuk di minggu kedua ini, warga kerajaan Allah, mari miliki gaya hidup untuk berterima kasih dan bersyukur apapun terjadi, bahwa Tuhan itu selalu baik. Nah, untuk itu masuk di bulan Juli ini, di minggu kedua, kita akan belajar bersama-sama untuk tema yang Tuhan sudah berikan untuk rock di seluruh dunia,
itu berbicara tentang empower. Ya, dalam bahasa Indonesia kita tahu bicara tentang memberdayakan. Tapi bicara memberdayakan itu juga bicara tentang mengukuhkan, menguatkan, meneguhkan, menguasakan, mendaulatkan. Nah, banyak lagi masih arti-arti itu. Nah, tapi hari ini kita akan lihat kira-kira apa yang bisa kita buat waktu kita hidup di era pandemi COVID-19 menuju yaitu tentang new normal. Ya. Baik, sebelum itu mari kita berdoa. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di mana sudah berada. Kita berdoa. Adalah satu anugerah kasih yang melimpah bagi hidup kami Tuhan. Kalau hari ini kami boleh hidup untuk terus menikmati rencana Tuhan yang mulia dalam hidup kami. Hamba berdoa di mana umat Tuhan berada, biarlah Roh Kudus menjelaskan kepada mereka, mengartikan. Sehingga di tengah-tengah kami hidup di pandemi COVID-19 ini menuju era new normal, kita tidak akan khawatir atau lemah iman kita, tapi justru kita bergairah bahwa Tuhan itu penuh kasih, anugerah, dan berkat yang melimpah. Terima kasih, dan mari kami mau belajar bersama-sama Engkau Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Untuk itu bicara tentang empower, saya akan share, kita belajar bersama-sama, yaitu mendidik pikiran dan menguatkan emosi, itu memasuki masa AKB, saya suka pakai ini, yaitu adaptasi kebiasaan baru, yaitu new normal. Jadi bagaimana untuk bisa kita dalam mempersiapkan diri, dalam beradaptasi dalam kebiasaan baru atau new normal ini, justru kita semakin mengerti Tuhan punya tujuan yang hebat dan Dia akan memberdayakan kita untuk kita bisa emosi kita terkuasai oleh Dia dengan kuat karena Tuhan, juga pikiran Kristus tetap memenuhi hidup saudara dan saya. Nah, untuk itu kita akan lihat bersama-sama di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Saudara di mana aja berada, saudara bisa buka Alkitab saudara atau gadget saudara. Dan mari ikuti, saya akan baca bersama-sama dengan saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Perhatikan di situ pencobaan-pencobaan biasa. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat apa? Menanggungnya. Ya. Nah, kita tahu bahwa dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini, kita tuh akan menghadapi banyak pencobaan baik secara fisik, jasmani, maupun mental, rohani. Tapi firman Tuhan yang barusan saja kita baca, itu menuliskan bahwa itu semua adalah pencobaan biasa. Nah, baik jemaat Tuhan yang ada di mana? Coba saudara ulangi lagi. Pencobaan biasa. Jadi untuk itu dalam mengadaptasi menuju kebiasaan baru ini sebenarnya itu semua biasa. Nah, bagaimana supaya semua itu terjadi jadi biasa? Baik dalam hal ekonomi kita, kesehatan kita, keluarga kita, yang mungkin kita lihat ada pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Ya contoh aja gini lah, masker itu sudah kita tahu biasa dipakai kalau di ruangan ICU atau kita ke rumah sakit yang ada apa banyak penyakit menularnya. Tapi tidak menjadi kebiasaan sekarang ini kita harus pakai, keluar rumah pakai masker, ketemu orang pakai masker, jaga jarak. Itu tidak jadi biasa. Tapi bagaimana itu bisa jadi biasa? Sama juga dalam hal keuangan. Banyak saudara mungkin di PHK, dirumahkan. Tapi bagaimana menghadapi itu jadi biasa sehingga masuk di
era new normal ini kita jadi biasa. Sehingga kita makin lihat bahwa Tuhan punya tujuan yang hebat. Dahsyat bagi hidup saudara dan saya. Ya. Untuk itu kita lihat. Dari satu ayat ini, yang tadi barusan kita baca, ada 4 kebenaran yang bisa kita belajar di situ. Nah, apa saja kira-kira supaya semua yang kita hadapi pencobaan itu menjadi biasa. Ya. Jadi bagaimana agar hal itu bisa menjadi sesuatu yang biasa bagi saudara dan saya. Ya. Itu kita lihat dari ayat yang tadi barusan kita baca. Ada kata-kata yang berkata gini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan apa? Manusia. Dari ayat yang tadi kita baca dan ada kalimat ini, apa kira-kira? Artinya begini, kita harus menyertakan Tuhan yang luar biasa itu. Supaya apa yang kita hadapi, semua itu jadi apa? Biasa. Ambil contoh aja, saya ini 13 tahun tinggal di Ambon, jadi bagi saya itu biasa makan apa? Papeda. Ada suku-suku tertentu suruh makan papeda, mereka akan bilang itu makan lem kita itu. Ya, apalagi begitu makan melengket lagi. Ya, dia akan bingung. Kalau dia baru lihat terus sudah merasa tidak mau mencoba atau melatih untuk mencicipi, ya itu akan menjadi sesuatu yang tidak biasa. Tapi begitu dia mau ambil keputusan melatih, begitu dia makan enak juga ya, akhirnya jadi biasa. Nah kalau tidak biasa itu, biasa kita juga tanya orang yang sudah biasa makan. Apa aja yang saudara tidak biasa. Tapi kalau sudah mencoba, menanyakan kepada orang yang sudah biasa, itu akan jadi biasa. Nah makanya untuk menghadapi semua pencobaan yang kita hadapi supaya jadi biasa dalam segala hal. Tidak ada lain. Mari saudara harus menyertakan Tuhan yang luar biasa itu supaya pencobaan yang kita hadapi semua itu menjadi apa? Biasa. Jadi tidak ada satu persoalan yang tidak terselesaikan. Itu iman percaya saya. Ya. Saya ingat waktu di Papua 3 bulan kurang 5 hari. Harusnya tanggal 26 Maret itu sudah kembali ke Bali. Airportnya lockdown. Nah itu jadwal dibilang lagi 4 hari Bapak bisa berangkat. Lagi 4 hari seminggu. Ya kurang lebih 8 kali ya ulur gitu. Akhirnya begitu libatkan Tuhan sudahlah. Tuhan itu baik. Pasti dia punya rencana, walaupun sampai akhir tahun tetap itu baik. Ya, jadi orang tanya apa bosan? Pasti bosan juga. Ya, walaupun tinggal di hotel bagaimana bagus, ya kita akhirnya pasti bosan. Tapi begitu kita libatkan Tuhan yang luar biasa itu, apa yang terjadi? Semua jadi biasa dan sampai hari ini saya tetap bisa menikmati. Pulang ke Bali, ada lagi persoalan yang harus dihadapi. Ada anak-anak yang pernah di tempat kami yang kami bina, saya dengar masuk penjara lagi karena kena narkoba. Nah menghadapi seperti itu, kembali lagi sertakan Tuhan. Akhirnya menghadapi kasus seperti itu, akhirnya jadi biasa. Karena kita punya Yesus yang luar biasa. Nah saudara bisa lihat dalam Matius 6:34, dibilang begini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai apa? Kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk apa? Sehari. Berarti kalau dari ayat ini kita perlu tahu bahwa berarti setiap hari itu kita pasti punya kesusahan. Punya kesusahan. Mau besok pasti punya kesusahan. Hadapi apa aja pasti punya kesusahan. Nah bagaimana kesusahan itu tidak menjadi mendukakan saudara untuk saudara kandas iman saudara. Kembali lagi, mari libatkan Tuhan. Dan pasti itu akan jadi biasa. Dan kita lewat hari kita pasti penuh dengan apa? Kemenangan. Makanya percayalah, dalam tangan Tuhan kesukaran apapun itu menjadi cara di mana kuasa supernatural Tuhan itu didemonstrasikan.
Justru hal-hal yang kita hadapi, kita akan lihat kuasa supernatural itu akan berkarya. Dan Tuhan mengizinkan kita menghadapi situasi-situasi tertentu di dalam hidup kita untuk membawa hidup kita ini tergantung sepenuhnya kepada Dia. Jadi kita belajar untuk terus bisa mengandalkan Tuhan. Hingga dari diri kita terus diperlengkapi, diberdayakan untuk kita bisa menguasai pikiran kita, emosi kita, semua dalam pimpinan Tuhan. Itu kebenaran yang kita bisa lihat yang pertama di situ. Yang lain lagi dari ayat 1 Korintus 10 ayat 13 tadi kita ketemu. Apa itu? Sebab Allah setia. Jadi kebenaran yang kedua dari ayat yang tadi kita baca 1 Korintus 10 ayat 13 yaitu Allah itu setia. Ya. Bahwa Allah itu apa? Setia. Nah, jadi Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Buktinya, saudara sering dengar kata Immanuel. Allah itu menyertai saudara. Jadi Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Bahkan dalam Ibrani 13 kalau saudara nanti baca di gadget saudara atau Alkitab ayat 5b dia bilang gini. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi waktu kita hadapi satu masalah, percayalah Dia tidak pernah biarkan tinggalkan saudara. Dia setia. Justru waktu saudara hadapi itu, ingat, Dia sedang melatih supaya iman saudara, otot iman saudara itu makin kuat. Pundak saudara makin kuat menghadapi semua tantangan. Ya. Kalau kita tidak mau mengerti seperti ini, di era new normal dalam mengadaptasi kebiasaan baru, kita akan bingung, kita akan stres. Ya. Justru kalau kita yakin Tuhan itu setia bersama kita, akhirnya kreativitas itu muncul, makin bergairah, kita makin senang setiap hari kita hidup. Oh, ada hal-hal yang baru yang bisa kita kerjakan. Ya. Itu pun saya ngalami di situ. Ya. Waktu saya berada di Jayapura, enggak tahu itu apa SUM. Ya. Mbak SUM mungkin saya tahu, tapi SUM itu enggak tahu apa. Tapi waktu saya lihat begitu, seperti ini saya harus belajar. Tanya ke orang bagaimana aplikasinya, buatlah aplikasi itu. Sudah itu bagaimana caranya mulai coba untuk meeting dengan para pelayan Tuhan yang ada di kota itu. Kesulitan lagi cari meja. Karena di hotel itu tidak tersedia meja seperti saudara di rumah saudara komplit mungkin. Ada dus kosong. Dus kosong ada panggil ganjel di atas meja bundar kecil. Tapi kelihatan tidak enak. Mata tuh jadi capek karena kan dos kosong bekas lagi. Banyak apa? Solid tipnya. Ada handuk. Bungkus handuk putih bersih. Mata jadi jernih. Karena handuk itu bukan handuk. Karena Tuhan ikut terlibat. Dan apa yang terjadi? Dari situ mulai orang undang saya berkhotbah. Yang orang bilang di 3 bulan kurang 5 hari di sebuah hotel yang 4 kali 8 meter. Saya bisa berkhotbah baik di beberapa provinsi maupun di kota metropolitan. Dan saya enjoy karena saya tahu apa yang saya hadapi. Dia setia untuk terus memberikan kita, meneguhkan kita, memberikan kedaulatan Dia sepenuh. Akhirnya kita bisa lewati dengan sukacita. Jadi mari saudara, tidak usah putus asa bicara empower ini. Dia itu setia. Setiap kekurangan saudara, pasti Tuhan itu tolong. Ya. Nah, kalau saudara mendengar ini, coba beritahu kalau saudara nonton, ikut ibadah ini dengan suami istri, coba lihat suami saudara, istri saudara, bilang, pasti bisa. Ada anak-anak saudara bilang, ayo nak, bersama-sama, pasti bisa. Kalau saudara sendirian, tidak usah bengong, cuma bilang gini, Tuhan itu baik, pasti bisa. Ya. Di mana saja saudara, percayalah Dia setia. Dan Dia tidak pernah memandang tempat, Dia selalu ada bersama saudara. Nah, kebenaran yang lain lagi, dari ayat yang tadi kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kekuatanmu. Dari
kalimat ini dalam 1 Korintus 10 ayat 13 itu berbicara kebenaran yang ketiga di sini adalah Tuhan tidak pernah punya tujuan mencelakakan kita. Jadi di tengah-tengah COVID-19 ini kita tahu dia itu adalah musuh yang tidak kelihatan. Ya, saudara duduk di mana tiba-tiba mungkin ada virus itu di sebelah saudara. Orang di samping saudara, tahu-tahu itu OTG, enggak tahu saudara. Ya, saudara mau cuci tangan, cuci muka segala juga itu oke kita lakukan. Tapi kita enggak bisa tahu. Saya satu waktu di inspektan, terus saya bilang, bagaimana kalau dia ada di belakang tali sabuk? Virus itu akan bilang, ketipu dia, aku bersembunyi di situ. Enggak bisa, kecuali kita bersama Tuhan. Jadi makanya Tuhan tidak pernah punya tujuan mencelakakan kita. Jadi selalu kita hidup, kalau hari ini saudara dan saya hidup, dengar, tidak pernah punya tujuan untuk membuat saudara celaka. Tapi untuk membuat saudara makin bergairah. Jadi kita bisa lihat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ingat, orang yang mengasihi Tuhan baru Allah turut bekerja dalam segala kebaikan. Ya. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi artinya gini, orang bukan sekedar baca firman, merenungkan, tapi memperkatakan dan melakukan, menghidupi dan menjadi saksi. Nah, orang-orang seperti ini, dia akan tahu menghadapi hari-hari ini, Tuhan punya rencana yang besar bagi setiap hidup saudara dan saya. Nah, percayalah bahwa Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita, dan Tuhan pasti berjanji untuk memperlengkapi dan menguatkan kita untuk kemenangan di setiap bidang kehidupan kita. Itu janji Dia. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Dan dengan cepat dalam khotbah yang singkat ini, yaitu kebenaran yang keempat dari ayat 1 Korintus 10 ayat 13. Berkata, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kebenaran keempat di sini yakin bahwa Yesus adalah jawaban. Dan 1 Petrus 5 ayat 7. Kalau saudara baca, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Dia yang memelihara kamu. Ya. Nah, apa yang Tuhan panggil untuk saudara dan saya lakukan, dengar, Dia akan memampukan kita dan menguatkan kita sebab Ia yang memelihara saudara dan saya. Ya. Dan hanya Kristus yang memperkuat kita untuk hidup di atas kesukaran dan Dia akan lakukan dalam segala hal. Ya. Contoh untuk melatih imun saya ini bisa makin kuat secara jasmani. Ya, bayangin 4 meter kali 8 meter kamarnya, saya punya space untuk bisa jalan itu cuma 1 meter. Mau keluar olahraga berenang, hotel itu juga tempat isolasi untuk orang-orang sebelum masuk ke lapangan kerja. Di medan kerja, di bidang medan kerja mereka diisolasi dulu. Mereka berjumuran di mana? Pinggir kolam renang. Mau berenang, enggak jadi. Ya coba kalau dia lagi, kita orang bermasalah, kita perlu hati-hati bukan takut. Nah, akhirnya kembali, lihat kamar itu pakai, latihlah di situ. Jalanlah di 1 meter, lebarnya panjang 8 meter, jalan. Bola balik 1 jam, bisa 4 kilo setengah. Kalorinya lumayan 275. Ya, akhirnya juga makin tetap fit. Makanya orang saya bilang bahwa tetap otot itu terlatih. Jadi bukan hanya otot rohani, tapi otot jasmani juga bisa kita buat. Karena kita tahu Yesus selalu adalah jawaban dalam setiap kasus-kasus saudara. Ya, sama waktu orang bilang yang mau berangkat kembali pada waktu kami mau berangkat. Itu 1.500 orang yang antre untuk pulang ke tempat mereka.
Tapi saya tetap bilang Yesus itu adalah jawaban. Tidak ada yang mustahil. Toh akhirnya tanggal 15 Juni itu pertama kali Garuda menerima penumpang. Syukur kepada Yesus Kristus Tuhan. Kami, saya dan istri saya yang tercinta Hermini Utana, kita bisa kembali. Nah waktu kembali naik pesawat, problem lagi. Bukan pakai masker yang tipis-tipis kain begitu. Disuruh harus pakai N95. Sekalipun ada di sini fan. Bayangin sudah, sebelum ke airport, jam pesawat berangkat jam 11, harus ke airport 4 jam sebelumnya. Antre lagi. Lapor surat-surat dari gubernur, dari Departemen Perhubungan, dari Sekda. Udah itu masuk, tidak ada AC di tengah-tengah. Menantikan pesawat mau berangkat, jam-jam itu baru AC hidup. Itu bawa makanan pas-pasan untuk itu. Dan ada teman-teman bilang, jangan makan di pesawat, di lounge pun jangan minum. Berbahaya, orang menakut-nakuti. Tapi dia tidak tahu, kampung tengah ini bunyi, krek, krek, krek di atas pesawat. Lapar, dalam nama Yesus. Tuhan jawaban, makan saja. Sampai hari ini masih hidup. Yang menentukan kita hidup, saudara dan saya, bukan COVID-19. Tapi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Jadi mari, tidak usah putus asa. Jangan berpikir ini di dalam mengadaptasi dalam kebiasaan baru, rasanya menjenuhkan. Mari yang jenuh itu bersama-sama Tuhanlah. Saudara akan lihat, Tuhan itu sangat mengasihi saudara. Jadi mari bagaimana mendidik pikiran dan menguatkan emosi. Memasuki masa AKB atau new normal, yaitu adaptasi kebiasaan baru. Menyertakan Tuhan yang luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, Allah itu setia. Dan yang ketiga, Tuhan tidak pernah punya tujuan mencelakakan kita. Dan yang terakhir, yakin bahwa Yesus adalah jawaban. Baik, jemaat Tuhan yang saya kasihi, di mana saudara berada, saya percaya Roh Kudus yang akan bisa memberikan penghiburan bagi saudara. Bersukacita selalu, lihat kiri kanan saudara kalau saudara datang bareng dengan keluarga, senyum dan katakan, kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat. Dan saya berharap ini sharing saya dan juga apa yang saya alami, kiranya bisa menjadi berkat bagi saudara untuk hidup di hari-hari ini. Untuk tetap tersenyum dan ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan Yesus memberkati.